kami dalam spesial program Kemerdekaan RI Terus Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Dan di Monas sudah persiapan detik-detik pengambilan bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas oleh Kereta Kencana Ki Jagaraksa. Betul. Hanya sekitar 10 menit lagi prosesi kirap akan dimulai. Sekitar pukul 8.14 waktu Indonesia Barat memang, ya Anggi. Kirap di tahun ini dipercepat. Mengapa? Karena memang rute perjalanan dari Kereta Kencana Ki Jagaraksa membawa dari Monas lalu melalui rute-rute yang telah ditentukan hingga ke istana itu Lebih panjang ya, Rianka. sehingga memakan waktu lebih lama. Namun itu juga tentunya untuk lebih dekat dengan masyarakat karena masyarakat sudah menanti di rute-rute tempat Kereta Kencana akan melintas hingga istana nanti. Betul. Nah, kalau kita lihat nih di belakang kita, Rianka, pada para kuda yang akan membawa kirap ini juga sudah bersiap, dan kita lihat ada juga yang unik, yaitu ada pasukan kerajaan, Rianka, Betul. nih di belakang kita. Mereka lah yang akan menjadi pembuka iring-iringan kirap Kereta Kencana ini. Ini mereka terdiri dari 4 pasukan yang merepresentasikan 4 kerajaan, yaitu Keraton Yogyakarta, Iya. Papua, dan juga kalau kita lihat ada juga dari Bali ya, Rianka. Dan juga ada juga dari Dayak, dari Ya. Kalimantan. Nah, kalau yang Jogja itu bisa kita lihat dari warnanya yang hitam dan putih. Khas sekali. Parang Rusa itu, Anggi. Parang Rusak namanya. Betul. Ya. Lalu juga ada Dayak, lalu juga ada Bali dan juga Papua. Di belakangnya juga ada Pas Pampres ya, juga sudah bersiap untuk mengiringi Kereta Kencana yang akan membawa bendera pusaka ke istana. Betul. Nah, hal unik ya juga yang bisa kita temukan di pasukan yang akan mengiringi kirap Kereta Kencana ini, para pasukan yang mewakili 4 matra punya ciri khasnya masing-masing itu. Kalau dari Angkatan Udara, mereka menggunakan topi dengan bentuk elang, dan juga kalau dari Angkatan Laut menggunakan topi berbentuk hiu, Rianka. Ini unik sekali dan sudah menjadi ciri khas tahun ke tahun dalam prosesi kirap. Ya, berhubungan dengan TNI dan Polri, nanti kita juga akan melihat seperti apa atraksi flypass pesawat Betul. tempur dari Indonesia akan melintas di atas langit Jakarta. Salah satu yang paling ditunggu ya hari Betul ini. sekali, tapi kita berharap Anggi, karena kan Jakarta nih lagi ini ya polusi ya. Polusi. Kadang awannya abu-abu gitu ya, tidak biru. Iya. Langit tidak biru, awannya putihnya juga kurang menarik gitu ya. Tapi semoga di hari ini ketika flypass akan melintas di langit ibu kota bisa cerah secara Betul. masa depan kita. Amin ya Kak. Nah, dan kalau kita lihat nih ada pembedanya juga dalam pasukan yang akan mengikuti flypass ini, yaitu tahun ini pertunjukan akan dilakukan oleh gabungan 3 matra TNI, yaitu Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Darat dan Polri. Betul sekali Anggi. Berbicara soal masa depan kita yang cerah Anggi, Ya, lebih baik pemirsa yang tidak ada kegiatan, yang mungkin tidak ikut lomba di rumah gitu ya, merapat ke Monas, merapat ke sekitar Ring 1, ke sekitar istana. Mengapa? Karena tahun depan, jika sesuai rencana, upacara bendera ya, kemerdekaan iya. ke-79 akan dilaksanakan dilakukan di IKN. Ya, mudah-mudahan itu bisa terwujud ya, Rianka ya. Iya, Nah, kalau nanti sudah di IKN sulit, belum tentu kita dapat undangan, tiket pesawatnya juga lumayan ya kan. Betul sekali. Mumpung di Monas bisa naik Transjakarta. Selama masih ada di Jakarta ya, Betul. merapat ke sini. Nah, kita lihat ini suasana di istana saat ini, Rianka. Sudah semakin banyak tamu yang merapat, dan juga masih dilaksanakan obade atau pertunjukan musik ya dari para anak bangsa. Ya, seru sekali nih sepertinya. Para tamu nampaknya- juga menggunakan pakaian daerah dari berbagai penjuru di Indonesia. Tuh, kita bisa lihat Anggi, banyak sekali di sana nyaris tidak ada memakai pakaian adat yang sama. Meskipun dari Betul. daerah yang sama, tapi pasti ada saja yang berbeda. Betul sekali. Nah, kalau kita lihat, nah di sini juga di sebelah depan kita, sebelah kiri kanan juga sudah dipenuhi dengan masyarakat yang sudah tidak sabar akan menyaksikan prosesi iring-iringan kirap Kereta Kencana ini. Nah, Rianka, mungkin kalau kita melihat antusiasme masyarakat dari tahun ke tahun ini memang menjadi seperti sangat semarak sekali ya, karena sudah digelar juga side event sebelum menuju ke perayaan puncak
kemerdekaan RI di 17 Agustus Nah, ini. ini dia di layar kaca Anda yang sudah kita sebut dari tadi. Ini adalah kereta kencana Ki Jagaraksa. Jadi nanti ada dua benda yang sangat penting, yakni bendera pusaka dan teks proklamasi yang Betul. akan dibawa di dalam kereta kencana ini dan akan diiringi perjalanannya hingga ke Istana Negara. Betul sekali. Nah, nanti kirap kereta kencana ini akan membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih yang akan diserahkan kepada Purna Paskibraka, Duta Pancasila yang juga tahun sebelumnya bertugas sebagai pembawa duplikat bendera negara. Dan bendera yang akan dibawa dari Monas ini bendera asli yang dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati. Iya, berbicara mengenai sejarah bendera tersebut. Jadi memang di RCTI ini kita juga punya program spesial yang Gia akan tentu tayang saja. ya. Ada Ya. Menapaki Indonesia yang Menapaki Gia. Indonesia. Salah satunya itu adalah perjalanan rekan kami Masai gitu ya, Saiful Anwar ke Bengkulu. Itu melihat langsung bagaimana tempat bendera dijahit gitu ya oleh Ibu langsung di Fatmawati. Ada banyak tempatnya. lagi. Anggi di mana waktu itu? Oh, waktu itu saya ke Bawean di Kabupaten Gresik. Oke. Nah, kalau kita lihat ya dari liputan kita ini ternyata Indonesia tuh punya banyak sekali wilayah yang bisa disebut hidden gem gitu ya, Rianka, permata tersembunyi yang sebenarnya masih sangat banyak yang bisa dieksplor oleh kita. Iya, banyak sekali perjalanan yang nantinya akan kita tayangkan di RCTI tentunya ya. Betul. Tentu kalau saya ada di Banda Neira, di Maluku, lalu juga ada yang dari Sukabumi dan Cianjur. Nanti tapi kita tidak tayangkan dulu karena nanti itu spesial. Kita akan Spesial. juga sajikan untuk masyarakat. Pemirsa, betul sekali. Nah, kita lihat sebentar lagi iring-iringan akan mulai berjalan dengan rute yang lebih panjang dari kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Dan Anggi, sepertinya di sekeliling kita sudah semakin ramai ya. Tadi kan Betul. pagi kita bisa melihat hanya ada beberapa orang saja, namun sudah semakin padat baik yang di depan kita maupun yang di belakang kita. Dan ini adalah proses yang sedang berlangsung di dalam Monumen Nasional. Tadi prosesi sudah dilakukan oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Ya, kita saksikan prosesi penyerahan bendera yang akan segera dibawa ke dalam kereta kencana Ki Jagaraksa. Negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi akan diserahkan kepada Purna Paskibraka Saat ini Duta Pancasila. tim Purna Paskibraka Duta Pancasila tengah bersiap Paskibraka yang tahun sebelumnya untuk membawa sebagai pembawa bendera pusaka menuju ke Istana Negara. Nantinya kereta kencana ditarik oleh 6 ekor kuda yang bernama Gunung Kondo, Gunung Sinabung, Bunga Akasia, Bunga Seruni, Bunga Sinia, dan juga Bunga Rasida. Ya, saat ini sama-sama kita saksikan bahwa penyerahan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah proklamasi telah dibawa oleh tim Purna Paskibraka Duta Pancasila untuk menuju ke kereta kencana Ki Jagaraksa. Dan saat ini kita saksikan bahwa tim Purna Paskibraka Duta Pancasila tengah bergerak dari ruang kemerdekaan di Cawan Monumen Nasional. Ini kini menuju halaman area Monas, disambut oleh kirap budaya dan tentunya sejumlah pasukan Abang None yang mengapit derap langkah tim Purna Paskibraka Duta Pancasila. Dan kita saksikan bersama saat ini duplikat bendera negara Sang Merah Putih serta naskah teks proklamasi dibawa oleh tim Purna Paskibraka Duta Pancasila menuju luar area Cawan Monas. Dan di sebelah kanan kiri kita saksikan ada pasukan Abang None yang mengapit derap langkah mereka untuk menuju ke kereta Ki Jagaraksa. tahun ini.
Baik, dan tentu ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini kita lihat bahwa Monas nampak begitu cantik dengan cuaca yang cerah. Dan kita sudah saksikan bahwa kereta kencana Ki Jagarasa dengan gagahnya menanti pasukan tim Purna Paskibraka Duta Pancasila untuk membawa duplikat bendera negara, sang merah putih, dan juga naskah teks proklamasi untuk segera masuk ke dalam kereta kencana. Ya, dan Ki Jagarasa ini memiliki filosofi tersendiri, di mana Ki merupakan sebutan kemuliaan pada seorang yang bertatahkan Prabu, menjaga, melindungi, mengayomi, serta merawat sisi kesempurnaan hidup yang menunjukkan hati dan hidup yang mulia. Sikap yang harus menjaga hati, baik diri sendiri maupun orang lain. Dan saat ini tim Purna Paskibraka Duta Pancasila bersiap memasuki kereta kencana. Kereta kencana ini ditarik oleh 6 ekor kuda, yakni Gunung Kondo, Gunung Sinabung, Bunga Akasia, Bunga Seruni, Bunga Sinia, dan Bunga Rasida. Ya, saat ini pemirsa Purna Paskibraka Duta Pancasila sudah memasuki kereta kencana Ki Jagarasa. Adapun peserta kirap budaya pada pagi hari ini, gabungan ada marching band dari Taruna Akademi TNI, yakni Akademi Militer, Akademi Angkatan Darat, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Terdiri dari 170 personil gabungan Taruna Akademi TNI dan Akademi Polisi. Ya, dan kita saksikan bersama pemirsa bahwa tamu undangan di istana begitu menantikan datangnya marching band dari 3 Matra TNI dan juga gabungan Akademi Kepolisian.